Kebakaran hebat melanda sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan tempat usaha aksesoris telepon genggam dan alat kecantikan di Jalan Fahrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tugas damkar datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. Api pertama kali muncul dari lantai 4 ruko, seketika membesar hingga akhirnya menyebar ke lantai 2 dan 1. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, 3 karyawan wanita sempat terjebak di lantai 1 berhasil keluar menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Radisa Jaya, A-News melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Noval Zakwan. Berikut berita pilihan siang ini. Tolak penghapusan upah lembur, karyawan gerai retail berunjuk rasa di kantor pusat kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Militer Hizbullah hancurkan alat tempur Zionis Israel di Lebanon Selatan. Tiba di Arafah, jutaan jemaah calon haji dari penjuru dunia menjalani wukuf sebagai puncak ibadah haji. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sebuah rumah di kampung padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat kebakaran, nenek dan cucu penghuni rumah tewas. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar rumah sekaligus tempat servis motor listrik ini. Sementara seorang penghuni rumah histeris meminta ibu dan anaknya diselamatkan dari kobaran api. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas kerahkan 14 unit damkar. Akibat kebakaran, seorang nenek dan cucunya. Sang nenek ditemukan tewas di kamar mandi lantai 1 dan sang cucu ditemukan di lantai 2 rumah. Sementara 2 orang luka di bagian kaki akibat melompat dari lantai 2 saat menyelamatkan diri dari kebakaran. Korban tewas dan korban luka dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik saat diisi daya. Apinya itu dari aki motor listrik. Jadi dia ngecas itu di jam per 3. Infonya seperti itu. Di 3 terus mungkin nggak kuat, akhirnya meledak. Meledak terus kena LPG. Tuh. Yang di dalam itu ada 6 orang. 6 orang ya? Yang 2 berhasil mengeluarkan diri. Yang 2 yang ngekos itu melompat melalui belakang. Sebuah kafe kedai kopi di pusat perbelanjaan kawasan Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan terbakar, pemirsa. Diduga kebakaran akibat kebocoran regulator tabung gas saat sedang digunakan untuk memasak. Telah terjadi kebakaran di daerah Lebak Bulus, tepatnya di After House di samping Point Square. Sebuah kafe yang berada di lantai 2 pusat perbelanjaan Point Square di kawasan Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan terbakar Senin malam. Api bahkan sempat membesar setelah menyambar gas yang memenuhi ruangan. Nggak disiram ya? Belum kali. Kebakaran membuat pengunjung dan karyawan kafe panik dan kemudian mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit damkar ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di ruang dapur diduga akibat kebocoran regulator tabung gas saat sedang digunakan memasak. Tidak ada korban jiwa, namun seorang karyawan mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit. Ada korban 1 tuh luka ringan tuh kebakaran, namun sudah dibawa oleh kawannya ya, mungkin saudaranya kali itu dibawa ke rumah sakit Pondok Indah tadi ya, rumah sakit Pondok Indah. Itu aman. Jadi Dugaan sementara ada gas bocor berarti Pak ya? dugaan gas bocor. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran sempat mengalami kemacetan parah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan.
6 unit kontrakan di permukiman padat penduduk di kawasan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Leduk katanya. Warga panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 8 unit damkar ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Dan tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka dalam peristiwa ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kericuhan terjadi antara penjaga lapas dan massa demo di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi demo yang tidak memiliki surat izin ini berakhir dibubarkan oleh petugas kepolisian. Unjuk rasa tanpa izin di depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan berawal saat sejumlah pendemo yang diduga melakukan pengerusakan diseret oleh petugas lapas. Sejumlah pegawai lapas yang emosi bahkan memukul pendemo. Dalam unjuk rasa ini, 8 pendemo diamankan polisi dan dibawa ke kantor polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pembubaran terhadap pengunjuk rasa ini dilakukan oleh petugas lapas dan aparat Polsek Bonto Maranu karena tidak ada SPH atau surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Untuk orang-orang terduga pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, saat ini sudah sementara kami amankan di Polsek Bonto Maranu. Dan sampai dengan sejauh ini tentunya kami mendapatkan informasi bahwa pihak lapas Bolangi akan membuat laporan polisi terkait dengan perusahaan. Hingga kini pendemo yang diamankan masih terus dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Aksi begal sadis kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pelajar yang hendak pulang sekolah menjadi korban pembegalan oleh 2 pria bersenjata golok. Aksi begal motor terhadap seorang pelajar terjadi di Kampung Serang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Saat korban melintas menggunakan motor, pelaku langsung menghadang dan mengancam menggunakan golok. Korban yang ketakutan sempat berteriak meminta pertolongan warga. Namun, sepinya suasana membuat pelaku berhasil merampas motor korban dan melarikan diri. Ada 2 orang pelaku di kebun, kemudian dihadang, kemudian salah satunya mengacungkan golok. Nah, karena takut anak ini turun dari motor, diancam, turun dari motor, kalau nggak saya bacok. Nah, anak ini sempat teriak beberapa kali karena memang situasinya sepi, kemudian ditinggal oleh 2 pelaku ini ke arah Metlen Cilengsi di sektor 3. Kini polisi tengah mengejar kawanan begal bersenjata tajam tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap 870 kejahatan jalanan selama Mei 2026. Total ada 173 tersangka ditangkap oleh Satgas Pemburu Begal. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, selama periode Mei 2026 ada 1.283 laporan kejahatan jalanan. Kejahatan ini terdiri dari pencurian dengan pemberatan 651 kasus, pencurian biasa 396 laporan, curanmor 209 laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari laporan tersebut, polisi berhasil mengungkap 870 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi memastikan seluruh tersangka yang dilakukan tindakan tegas dan terukur adalah tersangka yang menggunakan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan setiap tindakan dan ketegasan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan masyarakat di mana saat kami melakukan penangkapan tersebut dan pertimbangan keselamatan dari petugas kami di lapangan yang sedang menjalankan tugas. Dan setiap tindakan tegas terukur serta pelaksanaan tugas kami berpedoman pada Perkap 1 tahun 2009
juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang tugas dan wewenang kami. Selain melakukan penindakan, kepolisian juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui patroli di titik rawan kejahatan serta memanfaatkan jaringan CCTV. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Karyawan gerai retail berunjuk rasa di Menara Indomaret kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah tuntutan disampaikan. Ya, ini dia pemirsa, sekitar 1.000 karyawan gerai Indomaret menggelar demo di gedung Menara Indomaret PIK, Jakarta Utara. Mereka menyuarakan tuntutan yang dinilai tidak berpihak ke karyawan, diantaranya menolak penghapusan upah lembur di hari libur nasional, menghentikan intimidasi dan pemaksaan terhadap pekerja, serta menghentikan PHK ilegal berkedok pengunduran diri. Aksi dilaksanakan sejak pukul 8 pagi di hari ini, mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari bersama juru kamera Tri Julianti yang kini berada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selamat pagi menjelang siang Ismalia, bagaimana situasi unjuk rasa di sana dan apa yang menjadi tuntutan para pendemo di hari ini? Iya, selamat siang Noval dan juga pemirsa. Untuk situasi di tempat kami melaporkan, tepatnya di Jalan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, di depan Menara Indomaret. Sampai saat ini para massa atau para pendemo masih terus mengorasikan atau menyuarakan tuntutan mereka. Dan ini bisa dilihat Noval di belakang saya. Ini mereka memang tadi datang, saya update kembali, datang sekitar pukul 09.00 dan langsung datang menggunakan 5 bis, lalu jalan dari parkiran menuju ke depan Menara Indomaret dan membawa spanduk yang berisikan tuntutan dan juga membawa bendera-bendera seperti itu. Dan juga ada sekitar 6 tuntutan Noval, kalau bisa saya sampaikan. Ini diantaranya ada menolak penghapusan upah lembur pada hari libur nasional. Yang kedua, menghentikan intimidasi dan pemaksaan terhadap pekerja. Yang ketiga, melawan union busting dan intervensi terhadap serikat pekerja. Yang keempat, menghentikan pemutusan hubungan kerja atau PHK berkedok pengunduran diri. Yang kelima, menolak peraturan perusahaan yang merugikan pekerja. Dan yang keenam, yakni segera membentuk perjanjian kerja bersama yang adil dan bermartabat. Dan harapan dari para pendemo ini supaya dapat bisa bertemu dengan salah satu tim manajemen dari PT Indomarko sendiri. Dan juga di sini kalau bisa saya gambarkan juga situasinya saat ini pengamanan cukup ketat karena memang di jalan Pantai Indah Kapuk sendiri ini juga dilakukan kontraflow seperti itu atau dilakukan rekayasa lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan atau penumpukan kendaraan di sini karena memang posisi pendemo ini tepat di depan Menara Indomaret. Dan juga bisa saya sampaikan ada sekitar 600 personil gabungan dari kepolisian yang berjaga untuk menjaga demo ini agar supaya tetap damai. Kembali ke Noval. Ya baik, terima kasih Ismalia Meidasari dan juru kamera Tri Julianti atas laporannya dari Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP melaporkan Ilma Sani Fitriana yang merupakan anak dari Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum GRIP Jaya menuding adanya dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pihak terlapor. Tim kuasa hukum GRIP Jaya secara resmi telah membuat laporan dengan dugaan pasal 264 KUHP tentang penyebaran berita bohong dan juga informasi yang tidak lengkap dan berlebihan. Laporan tersebut dibuat lantaran pihak Hercules mengaku dirugikan dengan polemik tudingan penyekapan. Hal tersebut merupakan buntut pertikaian antara Ketua Umum GRIP Jaya, Rosario de Marshall atau Hercules dengan Ahmad Bahar beberapa waktu lalu. Kita laporkan itu saudari IF dengan kawan-kawan. Jadi laporan itu sebagai terlapornya adalah saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya adalah menyebarkan berita dan informasi yang tidak lengkap, tidak pasti dan berlebih-lebihan. Itu laporan pada hari ini dan sesuai dengan arahan dan tadi komunikasi langsung dengan Bapak Haji Hercules tentu terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik dan semua potensi-potensi hak-hak hukum yang dirugikan akan kita tempuh dengan jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, beliau juga punya hak-hak hukum, maka ketika beliau dirugikan secara hukum, tentu akan kita proses melalui hukum yang berlaku.
Ya, korban dugaan penyekapan yang menyeret nama Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dan upaya ini dilakukan setelah sebelumnya korban juga sempat melapor ke Polda Metro Jaya. Kasus dugaan penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh anggota Grip Jaya dan menyeret nama Hercules kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya melapor ke Polda Metro Jaya, korban Ilma Sani Fitria kini meminta perlindungan kepada LPSK. Ditemani sang ayah dan kuasa hukumnya, korban berharap LPSK dapat memberikan perlindungan serta menjamin keamanan dirinya pasca intimidasi dan teror yang dialaminya. Kasus ini bermula dari kritik yang disampaikan oleh penulis Ahmad Bahar terhadap Ormas Grip Jaya. Dan kritik tersebut berujung pada dugaan penculikan serta penyekapan terhadap putri Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitria. Pemirsa, kita ke informasi lain, aksi seorang pembawa acara atau MC pria dalam acara Kalteng Expo memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya, MC tersebut memotong keluhan warga terkait jalan rusak ke pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Ya, jadi insiden ini bermula saat seorang pembawa acara Kalteng Expo membuka sesi interaksi di atas panggung bersama warga. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan warga untuk menyuarakan kendala jalan rusak di wilayahnya. Namun alih-alih membiarkan warga berkeluh kesah, menjelaskan jalan mana yang rusak, justru pembawa acara memotong perkataannya dengan pertanyaan, jalan yang di mana? Jalan yang di mana? Jalan depan rumahnya. Nah, akibat ini, netizen ramai-ramai mengkritik hilangnya profesionalisme MC dalam menghadapi kritikan masyarakat yang ditujukan ke pemerintahnya. Di sini ada Pak Gubernur nih dan juga forum koordinasi mau menyampaikan nih. Apa? Ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Pangdam, 22 Taman Bunga ya ada. Ayo, pada ganggu semuanya coba. Mau pesan apa? Mau yang disampaikan. Iya, silakan. Ini tolong diperbaikin jalan raya. Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Dari Palangkaraya ke Muara Tewe. Yang di mananya? Yang di mana? Yang di mana? Jalan yang mana? Jalan depan rumahnya. Jalan lintas Kalimantan. Oh, lintas Kalimantan. Yang mana? Berarti Pak Bupati harus jelas dong yang mana. Ya. Pemirsa, polisi mendatangi kantor wedding organizer Marwah dan catering service di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat melakukan fitting baju di kantor WO sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan terjadi. Pengecekan dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur di kantor wedding organizer Marwah dan catering service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Namun saat polisi tiba di lokasi, kondisi ruko telah kosong dan kantor wedding organizer Marwah catering service tak lagi beroperasi. Namun polisi melakukan pengecekan, mencari informasi sejak kapan ruko ini disewa oleh WO Marwah catering service hingga akhirnya kosong. Ruko yang sempat dijadikan kantor WO Marwah Catering Service juga pernah didatangi korban untuk melakukan fitting baju sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan ini terjadi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO. Sebelumnya janur kuning terpasang di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung di Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan WO bodong Marwah Catering Service. Korban sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer, namun hingga -1 jelang resepsi, pihak WO diduga lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak ya. Katanya yang nggak ada cateringnya, buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperi ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah, di situ saya dan
pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah, kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya. Kami tanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan WO ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Nah, saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes food, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk tes foodnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelaminannya seperti apa. Nah, yang saya dapatkan detailnya nanti pas hari H seperti apa. Feni dan Aldi warga Tambun, Bekasi mengenal WO ini di media sosial dan sudah membayar 85 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Barreskrim Polri selidiki 3 penyebab blackout Sumatera akibat kabel transmisi putus. Terdapat 3 faktor yang berkemungkinan mengakibatkan putusnya kabel transmisi, yakni gesekan, pengaruh angin, dan faktor panas. Badan Reserse Kriminal Polri tetap melakukan uji laboratorium forensik guna mendalami 3 kemungkinan penyebab padamnya listrik serentak di wilayah Sumatera. Meski dipicu cuaca buruk yang memutus kabel transmisi, polisi tetap memeriksa potensi lain seperti faktor gesekan, angin, hingga suhu panas untuk memastikan tidak. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KV jalur Muara Bumul, Sungai Rumbe di wilayah Jambi. Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Sementara Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan sistem kelistrikan Sumatera memiliki 2 jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami trip akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Akibat gangguan tersebut, sistem kelistrikan Sumatera terpisah menjadi 2 bagian, yakni wilayah selatan yang mengalami kelebihan daya pembangkit dan wilayah utara yang kekurangan daya pembangkit. Sedangkan kondisi di wilayah utara menyebabkan sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai atau domino efek hingga mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak. PLN langsung melakukan proses pemulihan secara bertahap melalui mekanisme black start menggunakan pembangkit diesel dan gas, dilanjutkan pengoperasian PLTGU dan PLTU hingga seluruh sistem kembali normal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemadaman listrik atau blackout di Sumatera menyisakan kisah pilu. 2 karyawan toko di Batubara, Sumatera Utara tewas akibat keracunan asap genset yang dinyalakan saat pemadaman listrik belasan jam. Dua karyawan ditemukan tewas di sebuah toko aksesoris di Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Sementara 2 karyawan lainnya ditemukan pingsan di dalam toko dan dilarikan ke rumah sakit. Keempat korban ditemukan karyawan lain yang datang ke toko untuk bekerja. Diduga kuat para korban keracunan akibat menghirup asap genset selama berjam-jam saat terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemadaman listrik atau blackout terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akhir pekan lalu. Durasi pemadaman terpendek di Palembang selama 2 jam dan terlama hingga 24 jam di wilayah Sumatera Utara. PLN menjelaskan blackout di Sumatera akibat gangguan pada sistem transmisi dan pembangkit listrik di jaringan Sumatera. Blackout di Sumatera melumpuhkan aktivitas masyarakat dan mengakibatkan kerugian UMKM hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya pusat pertokoan dan wisata di sekitar Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang gelap akhir pekan kemarin.
Tidak ada keramaian pengunjung dan pemilik toko kehilangan omset puluhan juta rupiah. Hingga Senin ini, sebagian besar wilayah mati listrik berangsur pulih secara bertahap. Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab blackout di Sumatera. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemadaman listrik di wilayah Sumatera Jumat pekan lalu ternyata disebabkan putusnya sambungan akibat cuaca. PLN telah melakukan investigasi terkait hal tersebut. Yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Pemerintah menyetujui anggaran senilai 100,1 triliun rupiah untuk pemulihan permanen pasca bencana Sumatera. Dan saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera masuk tahap ketiga, yakni pemulihan permanen setelah melewati masa tanggap darurat dan transisi. Nah, total anggaran yang sudah kami diusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR yang dipimpin oleh Profesor Sumidarso Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun. Untuk di tahun 2006 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun dan di tahun 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Pemirsa, ibu kota Ukraina Kiev hancur dibombardir oleh Rusia. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Siang.